Siti tak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan yang ia rasakan di malam pernikahannya akan berubah menjadi mimpi buruk keesokan paginya. Ia terbangun dengan senyum di wajahnya, membayangkan hari-hari indah sebagai seorang istri. Namun, yang ia temukan hanyalah ranjang kosong dan keheningan yang mencengkam. Suaminya, pria yang bersumpah akan mencintainya seumur hidup, telah menghilang tanpa jejak. Ditinggalkan begitu saja di negeri asing, tanpa keluarga, tanpa teman, dan tanpa kepastian, Siti harus menghadapi kenyataan pahit. Ia mengandung anak dari pria yang bahkan tak bisa ia hubungi. Bagaimana ia bisa bertahan? Bagaimana ia bisa melanjutkan hidup ketika semua yang ia percayai telah runtuh begitu saja? Ini bukan sekadar kisah tentang pengkhianatan. Ini adalah kisah tentang perjuangan, keteguhan hati, dan bagaimana seorang wanita yang hancur bisa bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang dirahmati Allah? Yang sudah like, komen dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan masuk surga. Jangan lupa tuliskan asal kalian di kolom komentar ya. Sebelum menyimak kisahnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat dan semoga menjadi amal jariah. Siti menatap langit malam dari jendela kecil kamarnya di Riyadh. Angin gurun bertiup lembut, menyelinap melalui celah-celah kaca, membawa hawa dingin yang menusuk kulitnya. Malam ini begitu sunyi, tetapi hatinya berisik dengan kenangan yang sulit dihapus. Matanya terasa berat, tetapi pikirannya tak mau diam. Ia duduk di tepi ranjang, mengusap perutnya yang semakin membesar, merasakan gerakan kecil dari janin yang tumbuh di dalamnya. Bayi itu adalah satu-satunya alasan ia bertahan. Setiap malam, ia merenung, mengingat perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini, sebuah perjalanan yang dimulai dengan harapan, tetapi berakhir dengan pengkhianatan. Beberapa tahun sebelumnya, Siti hanyalah seorang gadis desa sederhana dari Jawa Tengah. Ia tumbuh dalam keluarga yang hidup pas-pasan, di mana setiap hari adalah perjuangan untuk sekadar bertahan. Ayahnya hanyalah buruh tani, sementara ibunya berjualan sayur di pasar. Sejak kecil, Siti terbiasa melihat orang tuanya bekerja keras demi menyekolahkan anak-anaknya. Namun, setelah lulus SMA, ia sadar bahwa keluarganya tidak sanggup membiayai kuliah. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk merantau ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita, TKW, berharap bisa mengubah nasib dan membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Arab Saudi menjadi pilihannya. Ia diterima bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga kaya di Riyadh. Pada awalnya, ia merasa asing dan takut, terutama karena bahasa dan budaya yang begitu berbeda. Namun, ia belajar untuk beradaptasi. Setiap hari, ia bekerja keras, membersihkan rumah mewah, memasak makanan untuk keluarga majikan, serta merawat anak-anak mereka. Meskipun pekerjaannya melelahkan, ia selalu berusaha bersabar. Ia mengingat pesan ibunya sebelum berangkat, "Jangan mengeluh, nak. Ini semua demi masa depanmu." Kata-kata itu menjadi kekuatan baginya setiap kali ia merasa ingin menyerah. Di rumah itulah ia bertemu dengan Khalid, keponakan majikannya. Berbeda dengan anggota keluarga lainnya yang sering memandang rendah para pekerja, Khalid justru memperlakukan Siti dengan baik. Ia sering menyapanya dengan ramah, bahkan tak jarang membawakan makanan atau sekadar mengajak berbicara. Awalnya, Siti mengira Khalid hanya bersikap sopan. Namun, lama-kelamaan, pria itu semakin sering mencarinya. Setiap kali ada kesempatan, Khalid selalu menyempatkan waktu untuk berbincang dengannya. Dalam diam, Siti mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Perasaan yang ia coba abaikan karena sadar akan batasan antara mereka. Namun, Khalid tidak menyerah. Ia terus menunjukkan perhatian lebih, memberikan pujian-pujian kecil yang membuat hati Siti bergetar. "Kamu gadis yang baik, Siti.
Aku belum pernah bertemu seseorang sekuat dan setulus kamu, katanya suatu hari. Siti hanya tersenyum malu, tetapi hatinya berdebar kencang. Khalid tidak seperti pria-pria Arab lain yang ia kenal. Ia lembut, sopan, dan tampak tulus. Hingga suatu hari, Khalid mengungkapkan perasaannya. Ia berkata bahwa ia mencintai Siti dan ingin menikahinya. Siti terkejut. Separuh hatinya ingin percaya, tetapi separuh lagi dipenuhi keraguan. Bagaimana mungkin seorang pria kaya seperti Khalid benar-benar mencintai seorang pembantu sepertinya? Namun, dengan kata-kata manisnya, Khalid berhasil meyakinkan Siti. Aku tidak peduli siapa kamu. Aku hanya ingin bersamamu, katanya dengan tatapan yang meyakinkan. Siti pun luluh, percaya bahwa mungkin inilah takdirnya. Malam itu, setelah pernikahan sederhana mereka, Siti merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia masih sulit percaya bahwa kini ia adalah istri Khalid, pria yang selama ini ia kagumi diam-diam. Ia memandangi cincin emas sederhana yang melingkar di jarinya, seolah ingin memastikan bahwa semua ini bukan mimpi. Khalid memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, membelainya dengan lembut, dan berjanji akan selalu ada untuknya. Dalam hati, Siti bersyukur. Ia merasa akhirnya menemukan seseorang yang mencintainya dengan tulus. Seseorang yang akan melindunginya dari kerasnya kehidupan di negeri asing ini. Ia tertidur dalam dekapan Khalid, membayangkan masa depan yang indah bersama suaminya. Namun, keesokan paginya, kebahagiaan itu seketika runtuh. Saat Siti membuka mata, ia tidak menemukan Khalid di sisinya. Ia berpikir mungkin suaminya sedang keluar untuk membeli sesuatu atau mengurus hal penting. Dengan hati ringan, ia bangkit dan berjalan keluar kamar, berharap menemukan Khalid di ruang tamu atau dapur. Tetapi rumah itu terasa sepi. Tidak ada jejak keberadaannya. Ia mencoba menghubungi ponsel Khalid, tetapi hanya terdengar nada sambung panjang tanpa jawaban. Siti mulai merasa gelisah, tetapi ia masih berusaha berpikir positif. Mungkin Khalid hanya butuh waktu sendiri, mungkin ia sedang sibuk. Namun, saat matahari semakin tinggi dan Khalid tetap tidak kembali, kegelisahan itu berubah menjadi ketakutan. Siti mencoba bertanya kepada keluarga majikannya, yang juga merupakan kerabat Khalid. Tetapi reaksi mereka justru mengejutkannya. Mereka tampak menghindari pertanyaannya, menjawab dengan acuh tak acuh, atau bahkan berpura-pura tidak tahu. Wajah ramah mereka yang dulu menyambutnya kini berubah dingin, seolah-olah Siti adalah beban yang ingin mereka singkirkan. Mungkin dia sedang bepergian, kata salah satu anggota keluarga dengan nada tidak peduli. Siti merasa ada sesuatu yang disembunyikan, tetapi ia tidak tahu harus bagaimana. Semakin lama ia bertanya, semakin jelas bahwa tidak ada yang mau membantunya. Perlahan, kenyataan pahit mulai menghantam hatinya. Khalid benar-benar pergi, meninggalkannya tanpa penjelasan. Hari berganti hari, tetapi Khalid tak juga kembali. Siti mencoba mencari tahu kemana suaminya pergi, tetapi semua usahanya berujung sia-sia. Telepon Khalid tetap tidak aktif, dan tidak ada satupun orang yang bersedia memberinya jawaban. Siti mulai menyadari bahwa ia telah tertipu oleh janji manis pria itu. Ia menangis setiap malam, bertanya-tanya apa yang salah, apa yang membuat Khalid pergi begitu saja setelah malam pertama mereka. Apakah ia hanya dipermainkan? Apakah sejak awal pernikahan ini hanyalah lelucon bagi Khalid? Siti merasa dunianya runtuh. Ia telah menyerahkan hatinya, tubuhnya, dan seluruh kepercayaannya kepada pria itu, tetapi sekarang ia ditinggalkan begitu saja tanpa alasan. Di tengah keterpurukan itu, Siti mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari, tubuhnya mudah lelah, dan perutnya terasa berbeda. Awalnya, ia mengira itu hanya efek dari stres dan kurang makan. Tetapi ketika gejala itu semakin sering terjadi, ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya membuatnya terkejut. Ia sedang mengandung.
Air matanya mengalir deras saat mendengar kabar itu. Ada perasaan bahagia, tetapi juga ketakutan yang luar biasa. Bagaimana ia bisa membesarkan anak ini seorang diri? Bagaimana ia harus menghadapi hidup tanpa dukungan seorang suami? Ia ingin memberitahu Khalid, tetapi bagaimana caranya jika pria itu telah menghilang begitu saja tanpa jejak? Dalam sekejap, Siti menyadari bahwa kini ia benar-benar sendirian, bertanggung jawab atas nyawa kecil yang tumbuh di dalam rahimnya. Kabar kehamilan yang seharusnya menjadi anugerah justru menjadi awal dari penderitaan baru bagi Siti. Ketika majikannya mengetahui bahwa ia mengandung, mereka tidak menunjukkan simpati sedikit pun. Sebaliknya, mereka mulai memperlakukannya dengan lebih kasar. Tatapan mereka dipenuhi dengan kebencian dan rasa jijik, seolah-olah Siti telah melakukan kesalahan besar. Ini memalukan. Bagaimana mungkin seorang pembantu hamil di rumah ini? Salah satu anggota keluarga berteriak marah. Siti ingin menjelaskan bahwa ia adalah istri sah Khalid, tetapi tidak ada yang peduli. Mereka menuduhnya telah mempermalukan keluarga mereka, seolah-olah kehamilannya adalah aib besar yang mencoreng kehormatan mereka. Puncaknya, Siti diusir dari rumah itu tanpa belas kasihan. Ia tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan, tidak diberi waktu untuk mengemas barang-barangnya dengan layak. Ia hanya diberikan sedikit uang sebagai kompensasi dan ditinggalkan di luar gerbang rumah majikannya, tanpa tempat tujuan, tanpa siapapun yang bisa menolongnya. Siti berdiri di tengah jalan, membawa tas kecil berisi beberapa pakaian dan dokumen penting. Hatinya terasa kosong. Ia ingin menangis, tetapi air matanya sudah habis. Dalam sekejap, ia berubah dari seorang istri menjadi seorang wanita terlantar di negeri asing, dengan bayi dalam kandungannya yang harus ia lindungi. Dengan sisa uang yang ia miliki, Siti menyewa sebuah kamar kecil di daerah kumuh di pinggiran kota Riyadh. Kamar itu sempit dan pengap, jauh dari kenyamanan yang pernah ia rasakan di rumah majikannya. Tidak ada kasur empuk atau makanan enak. Hanya sebuah lantai dingin dan atap yang bocor ketika hujan turun. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Untuk bertahan hidup, Siti mulai bekerja serabutan. Ia mencuci pakaian orang, membersihkan rumah-rumah kecil yang mau mempekerjakannya, dan melakukan pekerjaan kasar apapun yang bisa memberinya sedikit uang. Tubuhnya semakin lelah, tetapi ia tidak boleh menyerah. Ia tahu bahwa kini ia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk bayi yang semakin membesar di dalam perutnya. Setiap malam, Siti menangis dalam kesunyian. Ia bertanya-tanya mengapa nasib begitu kejam padanya. Mengapa Khalid tega meninggalkannya? Mengapa keluarga majikannya tidak memiliki sedikit pun belas kasihan? Ia merasa sangat kesepian, tetapi di saat yang sama, ia juga mulai menyadari sesuatu. Menangis tidak akan mengubah apapun. Tidak ada yang akan datang menyelamatkannya. Ia harus bangkit, harus mencari cara untuk bertahan. Ia mulai membangun kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Meskipun hidupnya hancur, ia tidak akan membiarkan anaknya lahir dalam penderitaan. Dalam keputusasaan, Siti akhirnya memberanikan diri mendatangi Kedutaan Besar Indonesia untuk meminta bantuan. Dengan langkah ragu, ia masuk ke kantor kedutaan, membawa harapan terakhirnya. Saat ia mulai menceritakan kisahnya kepada petugas, air matanya kembali mengalir. Ia merasa malu, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Beruntung, pihak kedutaan mendengarkan ceritanya dengan penuh empati. Mereka memberinya tempat tinggal sementara dan membantunya mengurus kepulangan ke Indonesia. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Siti merasakan sedikit ketenangan. Akhirnya, ia akan pulang ke tanah air, meninggalkan semua luka di negeri orang. Namun, meskipun ia akan kembali ke tempat asalnya, ia sadar bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah bertahun-tahun merantau, Siti akhirnya menginjakan kaki kembali di tanah air. Udara Indonesia yang hangat menyambutnya, tetapi hatinya masih terasa berat. Ia membawa pulang bukan hanya tubuh yang lelah,
tetapi juga luka yang belum sembuh dan seorang bayi yang masih dalam kandungan. Saat ia tiba di desanya, ia melihat wajah-wajah yang dulu akrab kini menatapnya dengan berbagai ekspresi. Ada yang iba, ada yang penuh tanda tanya, dan ada pula yang memandangnya dengan cibiran halus. Ia tahu, kepulangannya tanpa suami akan menjadi bahan pembicaraan di kampung. Namun, semua itu tak lagi penting baginya. Yang ia pedulikan hanyalah keluarganya dan bayi yang sebentar lagi akan lahir. Ibunya adalah satu-satunya orang yang menyambutnya dengan tangan terbuka. Begitu melihat Siti turun dari mobil, sang ibu langsung berlari dan memeluknya erat. "Kamu sudah pulang, Nah." "Ibu tidak peduli apa yang terjadi, yang penting kamu selamat," bisiknya dengan suara bergetar. Pelukan itu adalah kehangatan pertama yang Siti rasakan setelah sekian lama berada di negeri orang. Air matanya tumpah, bukan karena kesedihan, tetapi karena lega. Di tengah segala penderitaannya, setidaknya masih ada seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah. Menjadi ibu tunggal di desa kecil bukanlah hal yang mudah, terutama bagi seseorang yang pulang dengan kisah seperti Siti. Banyak orang bergunjing di belakangnya, mempertanyakan di mana suaminya, bagaimana ia bisa hamil tanpa suami di sisinya. Namun, Siti memilih untuk tidak peduli. Ia tahu bahwa menjawab pertanyaan mereka tidak akan mengubah apapun. Yang terpenting adalah bagaimana ia bisa bertahan dan memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Dengan sedikit uang yang tersisa, ia mulai berjualan kecil-kecilan. Ia membuat makanan ringan untuk dijual di warung-warung sekitar desa. Awalnya, hasilnya tidak seberapa, tetapi ia tidak menyerah. Perlahan, ia mulai menerima pesanan lebih banyak. Dengan bantuan ibunya, ia mulai merintis usaha kecil yang memberinya harapan baru. Bulan berganti, dan akhirnya Siti melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Saat pertama kali menggendong anaknya, ia merasakan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dalam mata kecil yang menatapnya dengan polos, ia menemukan alasan untuk terus berjuang. Anak ini bukan bukti kegagalannya, melainkan bukti kekuatannya. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia tidak lagi meratapi masa lalunya. Sebaliknya, ia mulai menata hidupnya kembali, membangun masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan anaknya. Suatu hari, sebuah pesan tak terduga muncul di ponselnya. Itu dari Khalid. Pria itu akhirnya menghubunginya setelah bertahun-tahun menghilang. Dengan nada penuh penyesalan, Khalid meminta maaf dan mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan anaknya. Siti membaca pesan itu berulang kali, tetapi tidak ada lagi rasa sakit di hatinya. Ia tidak lagi menangis seperti dulu. Ia sudah jauh lebih kuat. Dengan penuh ketenangan, ia membalas pesan itu, "Anakku tidak butuh ayah yang hanya datang saat merasa bersalah. Kami baik-baik saja tanpamu." Setelah mengirim pesan itu, ia mematikan ponselnya dan tersenyum pada anaknya yang sedang tertidur pulas di pangkuannya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kisah ini bukan tentang pengkhianatan, tetapi tentang keteguhan hati. Siti telah membuktikan bahwa kebahagiaan tidak datang dari seseorang yang meninggalkannya, melainkan dari kekuatan yang ia temukan dalam dirinya sendiri. Kini, ia bukan lagi wanita yang ditinggalkan. Ia adalah ibu yang tangguh, yang telah memilih untuk bangkit dan menjalani hidup dengan kepala tegak. Setelah mengirim pesan terakhir kepada Khalid, Siti merasa ada beban yang terangkat dari hatinya. Selama ini, ia diam-diam berharap mendapatkan jawaban, alasan mengapa pria itu meninggalkannya. Namun, sekarang ia sadar bahwa jawaban itu tidak lagi penting. Yang terpenting adalah kenyataan bahwa ia telah bertahan tanpa Khalid, bahwa ia telah berhasil membangun hidupnya sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Ia menatap anaknya yang tidur dengan damai di pangkuannya, menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki pasangan, tetapi tentang memiliki seseorang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat, dan anaknya adalah bukti nyata dari cinta yang tidak akan pernah mengkhianati. Hari-hari Siti kini dipenuhi dengan kesibukan membangun usahanya.
Ia semakin mahir dalam mengelola catering kecil-kecilan yang ia rintis bersama ibunya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk memasak pesanan pelanggan, mengantarkannya ke rumah-rumah, dan memastikan bahwa usahanya berjalan dengan baik. Dalam beberapa bulan, bisnisnya mulai berkembang. Ia bahkan mulai mempekerjakan beberapa ibu rumah tangga di desanya yang juga membutuhkan pekerjaan. Bagi Siti, ini bukan hanya tentang mencari nafkah, ini tentang memberdayakan dirinya sendiri dan perempuan lain yang juga pernah mengalami kesulitan. Ketika orang-orang di desanya melihat bahwa Siti mampu berdiri di atas kakinya sendiri, pandangan mereka mulai berubah. Yang dulu mencibirnya, kini diam-diam menghormatinya. Mereka yang dulu bertanya, bagaimana ia bisa hidup tanpa suami, kini melihat bahwa Siti tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berhasil. Ia tidak lagi gadis muda yang rapuh seperti dulu. Ia adalah seorang ibu yang kuat, seorang perempuan mandiri yang telah melalui badai kehidupan dan tetap berdiri tegak. Siti belajar bahwa ia tidak perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Satu-satunya yang perlu ia buktikan adalah kepada dirinya sendiri, bahwa ia bisa melewati semuanya. Suatu hari, ketika sedang menyiapkan pesanan untuk pelanggan, ibunya berkata kepadanya, "Kamu sudah melalui banyak hal, Siti. Ibu bangga padamu." Kata-kata itu membuat Siti terdiam sejenak. Ia tersenyum dan menggenggam tangan ibunya, merasa bahwa semua perjuangannya selama ini akhirnya terbayar. Ia bukan lagi perempuan yang ditinggalkan. Ia adalah perempuan yang bangkit dari keterpurukan dan mengubah hidupnya sendiri. Ia sadar bahwa masa lalunya tidak akan pernah bisa dihapus. Tetapi ia juga tahu bahwa ia punya kuasa untuk menentukan masa depannya sendiri. Kini, setiap kali ia melihat anaknya tertawa, setiap kali ia melihat dapurnya dipenuhi aroma masakan, dan setiap kali ia melihat senyum ibunya yang penuh kebanggaan, Siti merasa bahwa ia telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi air mata untuk masa lalu, tidak ada lagi penyesalan untuk pria yang telah pergi. Hidupnya kini adalah tentang mencintai dirinya sendiri dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Siti telah melalui banyak luka, tetapi ia memilih untuk tidak membiarkan luka itu mendefinisikan siapa dirinya. Ia telah berubah, dari seorang wanita yang ditinggalkan menjadi seorang ibu yang kuat, seorang perempuan yang menemukan kembali harga dirinya, dan seorang manusia yang memilih untuk melangkah maju, tanpa melihat ke belakang lagi.